Assalamualaikum. Iya. Gimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Sehat semua ya? Sehat. Ya. Jadi anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran, biar pelajaran kita berjalan dengan lancar, biar kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dulu, Nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmah. Anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Coba siapa yang nggak masuk, Nak? Hadir semua. Oh iya, hadir semua ya. Berarti sehat semua. Alhamdulillah. Iya. Baik, anak-anakku, hari ini kita pelajarannya tentang P5. Coba siapa yang tahu singkatan dari P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, ada yang hafal, Nak? Lagu P5? Hafal ya? Hafal semua. Yuk kita nanti bareng-bareng ya. Kita menyanyikan lagu P5, Nak ya. Ajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, tenang yang lebat, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, anak-anakku, materi kita yang pertama itu tentang pengertian dari sampah. Yang keduanya itu tentang jenis sampah. Dan ketiga itu dampaknya sampah. Yang keempat, cara pengelolaan sampah. Ya, ini sub materi kita yang akan kita bahas ya, Naya, akan kita pelajari. Jadi anak-anakku, sebelum Ibu menjelaskan materi yang lebih lanjut, Ibu ada pertanyaan, Nak ya. Pertanyaannya itu, apa itu sampah? Ya, apa, Nak? Sisa makanan yang sudah dibuang. Ya, bagus, tepuk tangan. Ya. Jadi anak-anakku, arti dari sampah itu, jadi sampah itu adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang terbentuk padat atau semi padat ya, berupa zat organik atau non-organik. Jadi anak-anakku, dari pengertian sampah ini, Ibu ada pertanyaan ya. Ada berapa, Nak, jenis sampah? Ada dua. Ada dua. Apa aja, Nak? Organik dan anorganik.
Sampah, yang pertama sampah apa? Organik. Yang kedua non-organik. Ya, ini ya. Yang pertama sampah organik. Yang kedua sampah anorganik ya. Jadi jenis sampah itu yang pertama itu sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah basah ya. Yaitu jenis sampah yang berasal dari jasad hidup sehingga mudah membusuk atau hancur. Seperti apa contohnya, Nak? Sayuran, daging, ikan, rumput, daun, dan ranting. Ya, ini contoh dari sampah organik. Sedangkan sampah non-organik yaitu sampah yang tersusun dari senyawa non-organik yang berasal dari mineral dan minyak bumi atau dari proses industri. Contohnya, yang pertama, kaca, plastik, kaleng, dan logam. Jadi ini termasuk dari sampah non-organik. Ya. Jadi anak-anakku, dari jenis sampah ini, dari sampah non-organik, sampah organik dan non-organik ini, Ibu ada pertanyaan lagi ya, yaitu ada apa dampak sampah terhadap kesehatan di lingkungan? Yo, apa Nak? Membuat penyakit. Ya, penyakit apa kayaknya? Bakteri ya, banyaknya nyamuk. Terus apa lagi? Ya, dampaknya di sini yang pertama itu sampah dapat merusak pemandangan. Jadi kalau ada sampah merusak pemandangan. Yang kedua, sampah dapat mendatangkan bau yang tidak sedap. Jadi kalau banyak sampah, kalau sudah membusuk, baunya tidak sedap ya, Naya? Sedap nggak? Enggak enak dibauin, harumnya busuk. Yang ketiga, di sini sampah yang menumpuk dan membusuk terdapat berbagai penyakit dari bakteri dan virus yang dapat menimbulkan penyakit diare. Jadi dari sampah tadi bisa membuat penyakit diare. Terus apa lagi? Disentri, jamur, dan berbagai penyakit kulit. Jadi sampah itu banyak penyakitnya. Jadi dari dampaknya sampah ini ya, biar enggak jadi penyakit, gimana caranya? Membersihkan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau ada sampah dibuang pada tempatnya. Kalau sudah numpuk dibakar ya. Terus untuk mengurangi sampah ya Nak ya, biar sampahnya tidak berserakan, tidak membuat halamannya kotor, membuat banjir. Nah, di sini kita mempunyai bagaimana cara mengelola sampah biar sampah itu bermanfaat. Nah, yang pertama di sini cara mengelola sampah ya. Ya ada sampah dengan 3R ya. Sampah dengan 3R. Yang pertama, reduce, yaitu mengurangi sampah dan menghemat pakaian barang. Contohnya, pada saat belanja ke pasar akan lebih baik membawa tas belanja ya, agar tidak memakai kantong plastik, karena kantong plastik itu menjadi sampah ya Nak ya. Yang kedua di sini ada reuse, yaitu pemanfaatan ulang ya. Jadi pada tahap ini kita dianjurkan untuk menggunakan kembali produk yang sudah dipakai. Contohnya menggunakan botol bekas
botol bekas air mineral itu nak ya, atau pot tanaman, jadi bisa dimanfaatkan. Yang ketiga, recycle atau mendaur ulang. Pada tahap ini kita harus dapat memanfaatkan sampah yang dapat didaur ulang. Sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas, plastik, logam, dan kaca. Ya, jadi ini didaur ulang ya, nak ya. Jadi anak-anakku, dari cara pengelolaan sampah dengan 3R ini, yang pertama itu tadi reduce, yaitu mengurangi. Yang ketiga itu reuse, yaitu memanfaatkan ulang. Yang ketiga itu recycle, yaitu mendaur ulang. Jadi kita mau menggunakan dengan cara pemanfaatan ulang, yaitu reuse ya. Jadi memanfaatkan ulang ya. Ya, jadi anak-anakku sesuai yang Ibu jelaskan tadi, bahwa kita akan menggunakan pemanfaatan ulang ya. Jadi sebelum ini kita akan memilah sampah. Di sini sudah Ibu tulis di sini nak ya, sampah anorganik dan sampah organik. Jadi nanti kamu pilah, nanti di tong sampah nanti kamu pilah yang mana yang sampah organik dan mana yang sampah anorganik ya. Jadi bisa kan membedakan ya? Bisa. Ya, jadi setelah kamu selesai memilah sampah nanti nak ya, nanti kita bisa memanfaatkan sampah. Kita akan membuat sebuah apa? Sebuah keterampilan atau sebuah karya. Misalnya bisa membuat kotak pensil juga bisa, membuat kaligrafi juga bisa, membuat apa lagi? Tas juga bisa. Jadi bisa memanfaatkan sampah. Jadi setelah Ibu menjelaskan di sini Ibu ada video ya, video tentang sampah. Jadi nanti keluarkan bukunya, kamu catat, kamu rangkum nanti ya. Apa yang perlu nanti di PowerPoint ini yang di depan Ibu tayangkan, nanti kamu catat. Nah, sekarang boleh keluarkan buku tulisnya. Ya, disimak, diteliti, dan dicatat yang perlunya ya. Nah, ini videonya. Disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini belajar tentang materi pengolahan sampah di sekolah. Sebelum ke materi pengolahan sampah di sekolah, alangkah baiknya kita mengetahui apa arti dari sampah. Pengertian sampah. Ya. Sampah adalah Sambil dicatat, nah. usaha atau lain maupun tidak terurai dan dianggap sudah tidak berguna lagi sehingga dibuang ke lingkungan. Alam tidak mengenal sampah, yang ada hanyalah daun. Karakteristik sampah di sekolah. Secara umum, sampah dapat dipisahkan menjadi: yang pertama, sampah organik atau mudah busuk, seperti plastik bekas, gelas bekas air mineral, atau botol minuman dari plastik, dan lain-lain. Gambar ketiga, berwarna merah, adalah sampah B3. Kita sering, contohnya sebagai barang kerajinan. Yang kedua, yaitu dok hiasan ini. Anak-anak, masih banyak lagi contoh-contoh kreativitas dalam pembuatan daur ulang. Anak-anak dapat mencari tahu contoh-contoh lainnya. Ini cukup sekian materi kita hari ini.
Sampai jumpa. Terima kasih anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kompak. Baik anak-anak, setelah kita menonton video, terus Ibu menayangkan sebuah PPT tentang materi tentang sampah, apakah anak-anak sudah paham tentang apa tadi? Yang pertama tentang pengertian dari sampah. Yang kedua apa tadi? Tentang jenis sampah. Yang ketiga tentang dampak sampah, dan yang keempat tentang cara mengelola sampah. Apakah sudah paham, Nak? Sudah. Tidak ada pertanyaan ya? Tidak. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, sekarang kita akan ke tempat sampah, memilah sampah. Yang mana sampah tadi sampah organik dan mana yang sampah anorganik ya. Jadi sudah bisa membedakan, Nak ya? Sudah apa belum? Sudah. Yuk kita ke tempat sampah. Capcus. Nah, sudah. Ini ada 2 tempat ya, Nak ya. Nanti kamu taruh di tempat yang mana anorganik dan mana organik. Sekarang boleh dipisah yang mana sampah organik dan non-organiknya. Coba. Ya, cari yang sampah yang bisa kita manfaatkan, Nak ya. Ya, coba yang mana? Kayak sedotan ini kan bermanfaat ya, ini. Terus kardus juga bermanfaat buat kita bikin karya. Ya. Sudah semua? Dah, kalau sudah kita bawa ke kelas kotak sampahnya. Nah, jadi Nak ya, ini kita sudah dapat ya, yang mana sampah anorganik dan yang mana yang sampah organik ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini dulu ya, sampai memilih yang mana sampah organik dan organik dulu ya, Nak ya. Minggu depan baru kita apa? Memanfaatkan sampah apa yang kita manfaatkan? Sampah non-organik yang kita mau manfaatkan ya.
Baik anak-anakku, untuk minggu depan ya, persiapan untuk minggu depan, karena kita mau memanfaatkan sampah, membuat sebuah karya, karya P5-nya. Jadi di sini Ibu mempersiapkan dulu membagi kelompok, nak ya. Ini kelompok 1 ya, ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Jadi nanti setelah kamu pulang, kamu apa namanya tuh diskusikan dengan temanmu apa yang harus kita buat, apa yang harus kita buat untuk karya P5-nya ya. Jadi siapkan bahannya apa ya nanti. Kalau rencananya mau buat apa aja yang perlu dipersiapkan. Jadi kan sudah bisa membedakan yang mana sampah organik dan sampah non-organik. Jadi bisa ya. Jadi nanti di rumah kamu diskusi dengan teman mau buat apa dan apa kurangnya kamu cari ya di tempat sampah masing-masing. Karena di rumah punya sampah masing-masing. Jadi didiskusikan dulu masing-masing kelompok membuat apa ya. Apa mau sama kelompok 1 sampai 3, apa mau beda. Jadi satu kelas ini diskusi ya. Diskusi apa yang mau dibuat untuk memanfaatkan sampah. Ya, jadi itu saja nak ya materi kita minggu ini. Kalau sudah paham nak ya? Sudah. Kelompoknya sudah jelas ya? Sudah, karena sudah dibagi kelompok, cukup sampai di sini dulu pelajaran kita. Semoga bermanfaat dan untuk minggu depan itu direncanakan apa yang mau dibuat. Kita tutup pelajarannya. Sebelum kita tutup, coba buku tulisnya disimpan yang belum disimpan nak. Ya, dirapikan dulu. Sebelum kita pulang, yuk ketua kelas dipimpin doanya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sanalafi usri illallazina amanu. Baik anak-anakku, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya nak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita belajar nak ya, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Obal ya karim. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir nak? Hadir semua ya. Ya, alhamdulillah ya hadir semua. Apa ini anak-anak? Sampah. Sampah. Ini sampah apa namanya? Sampah anorganik. Kalau yang ini sampah anorganik. Baik anak-anak, karena kegiatan kita hari ini membuat karya seni, jadi kemarin kan Ibu tugaskan memilah yang mana sampah
organik dan anorganik. Coba di sini ibu mau tanya, ini apa namanya? Siapa yang bawa nak? Kelompok siapa? Yang membawa botol ini siapa? Kalau yang ini sedotan ini? Kelompok 2. Kalau yang plastik? Kelompok 3. Jadi bawa semua ya? Ya, bawa semua. Berarti sudah siap membuat karya seni P5-nya. Jadi anak-anakku, di sini kan sudah membawa masing-masing ini tadi ya, dan masing-masing kelompok. Jadi silakan dari masing-masing kelompoknya ambil yang mana yang kamu bawa yang mau membuat karya seninya. Ya, coba dari kelompok 1 maju ke depan. Ya. Tadi bawa apa, nak? Botol aqua. Ya, nih. Botol aqua. Ya, kelompok 2 sini maju, nak. Kelompok 2. Kelompok 2 apa? Sedotan, ya. Kelompok 3. Kelompok 3 ini ya, plastik sama apa ini? Kardus ya? Ya, ini.
anak-anak sudah selesai karyanya? Sudah. Ya, kalau sudah siap, kalau sudah selesai, siap presentasi ya? Ya, masing-masing kelompok presentasi. Ya, coba kelompok 3 presentasikan. Ayo, maju. 1. Saya ngomong. Ya, Basing. Siapa yang ngomong? Assalamualaikum dulu. Ayo, ayo, nak. Berapa? Ayo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Akan mempresentasikan hasil karya kami. hasil karya kami. Ya, apa nama karyanya, nak? Tas. Ya, bagus nggak, nak? Bagus. Apa aja, nak, bahannya ini, nak? Plastik. Bekas Plastik soklin. soklin. Oh iya, bekas plastik soklin. Iya. Bermanfaat buat tas. Ya, tepuk tangan. Ya, boleh duduk, nak. Coba kelompok 2. Kelompok 2 sini, kelompok 2. Kelompok 2 coba sini. Kelompok 2 sini, nak. Kelompok 2 apa itu, nak? Ya, salam dulu coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, presentasikan Presentasikan hasil karya kami yang kami buat dari sedotan yang ditempel di kertas. ya. Membantu bacaan Arab. Ya, kaligrafi. Apa bacanya, nak, itu? Oh, tulisan Arab. Assalam. Ya, bacanya assalam. Jadi bahannya dari apa itu, nak? Sedotan, lem, kertas. Ya. Nah, besok, nak, ya, di belakangnya dikasih apa namanya tuh, kardus, biar kokoh dia, biar nggak lembek gini. Jadi dikasih kardus, terus dikasih bingkai, terus ditempel. Ya, bagus kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, ya, boleh, silakan duduk, nak. Ya, baik anak-anak, setelah kita membahas materi, terus membuat sebuah karya atau apa namanya, P5-nya, ini ada evaluasi, nak, ya, soal. Apakah anak-anak sudah paham apa belum, ya? Ya, ini dikerjakan, tulis namanya, kelasnya juga boleh. Ya, dikerjakan. Ya, dikerjakan. Ya. Ya. Ya, namanya jangan lupa. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, Ibu ambil ya. Ya. Gimana jawabnya, bisa? Bisa. Pinter. Bisa banget? Oh, iyalah, tentang sampah ya. Hah? Oh, baik anak-anak, gimana perasaannya setelah mendengarkan materi dari minggu kemarin tentang videonya, tentang video sampah, terus kita membuat karya seninya,
Terus apa namanya? Cara pengelolanya gimana? Senang nggak? Senang. Memilih sampahnya senang? Senang. Ya, baik anak-anakku. Jadi untuk selanjutnya ya, sampah itu dijaga ya. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi sampah itu jangan asal buang ya, dibuang ke tempat sampahnya ya. Terus juga ya, tadi kan kita sudah membuat sebuah karya, itu diterapkan ya untuk selanjutnya dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan. Jadi apa namanya tuh, karena sudah bisa membedakan jadi bisa dimanfaatkan. Jadi dimanfaatkan untuk apa? Untuk keterampilan setelah kamu apa? Naik kelas nanti terus diterapkan, jangan putus. Jadi sampahnya dimanfaatkan, dijaga kebersihannya agar sekolah kita tetap sehat. Iya, mungkin cukup sampai di sini dulu materi kita tentang P5. Kepada ketua kelas, nak dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Ibu cukupkan ya nak ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa namanya? Yang paling rapi dulu kan pulang nanti, ayo. Yang paling rapi duluan pulang. Yo, sebelah sini. Ya Rabbi bil Mustafa